Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang Adobe Flash. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas dasar-dasar dari Adobe Flash ya. Baik, untuk memulai Adobe Flash kita bisa memilih antara pilihan-pilihan di sini tergantung kebutuhan kita. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana membuat animasi menggunakan ActionScript 3. Jadi pada tampilan awal ini kita pilih saja ActionScript 3. Nah, ini adalah tampilan awal setelah kita membuat project baru ya. Jadi di sini ada toolbar. Toolbar ini bisa kita pindah-pindah ya, tergantung selera kita maunya di mana. Mungkin kalian sudah familiar dengan toolbar-toolbar seperti ini. Ya, fungsinya mirip ya dengan yang ada di Photoshop, ada atau di CorelDRAW atau di Adobe Illustrator. Ini kurang lebih sama fungsinya nanti. Kemudian di sini ini adalah namanya stage. Jadi di sini adalah tempat kita membuat animasi nanti. Apakah kita akan menggambar objek, menggambar apapun yang kita inginkan untuk dianimasikan nantinya. Kemudian yang kedua, ini ada namanya timeline dan motion editor ya. Jadi pada timeline ini adalah controller kita untuk membuat berapa frame animasi yang akan kita buat nantinya. Secara defaultnya ini kecepatannya bawaan dari Adobe Flash-nya dia secara default dia adalah 24 frame per second ya, 24 frame rate. Jadi dalam 1 detik dia bisa memuat 24 second ya. 24 frame. Dalam 1 detik maksimal pada setelan default ini dia bisa memuat sebanyak 24 frame. Kemudian pada sisi kanan ini terdapat beberapa menu bar lagi ya. Di sini ada color. Color fungsinya ya untuk merubah warna objek yang akan kita gambar nanti. Kemudian di sini ada pilihan lagi, ada color, ada swatches. Swatches itu dia pilihan warna yang kotak-kotak ya. Jadi kita tinggal milih kotaknya saja. Kemudian menentukan warna yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya ini ada align. Align ini untuk mengatur atau memosisikan beberapa objek nantinya. Misalkan ingin kita rata kiri, rata tengah, rata kanan ya. Seperti itu. Kemudian ini ada info. Info ini adalah berisikan informasi tentang objek yang kita gambar. Jadi saat kita seleksi objek nanti akan tampil infonya di sini. Ini ada W itu width-nya, lebarnya, kemudian H itu height, dia tingginya. Jadi tingginya berapa, lebar berapa, tingginya berapa. Kemudian pada posisi X, Y-nya. Kemudian selanjutnya ini ada transform ya. Jadi kita bisa mengedit objek gambar kita nantinya melalui menu transform ini. Ini sama juga dengan yang di toolbar sebelah kiri ya, yang free transform. Bedanya kalau free transform dia kita bebas mengubah gambarnya. Kemudian kalau yang transform saja ini terbatas ya, hanya bisa merotasi, men-skew, kemudian ada 3D rotasi dan 3D center point. Kemudian selanjutnya di sini ada kode snippet atau code snippets ya. Di sini berisikan script secara instan ya. Jadi nanti kita akan praktikkan. Jadi nanti intinya pada objek yang kita buat itu bisa kita berikan script yang akan menunjang pembuatan animasi nantinya. Selanjutnya ada komponen. Komponen ini seperti library bawaan Adobe Flash. Misalkan di sini ada user interface. User interface ini berisikan seperti tombol, button, checkbox, color picker, combo box. Ini nanti bisa kita fungsikan juga. Kemudian selanjutnya ada motion preset. Ya ini ada pilihan secara default lagi. Apa kita mau mendal bounce in 3D, bounce in out 3D. Nanti kita akan belajar juga. Kemudian yang terakhir project ini berisikan daftar project yang sudah kita buat.
Jadi kita bisa mencari dengan mengetikkan keywordnya di kolom search tentang project apa yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, untuk contohnya, sini saya akan mempraktekkan cara menganimasikan ya. Sini kita akan belajar dasarnya dulu. Pertama, di sini saya akan menggambar sebuah kotak ya, kotak yang berwarna hijau. Sebelum menggambar kotak, sebenarnya kita bisa memastikan dulu warnanya apa. Di sini ini colornya hijau ya. Kemudian stroke-nya dia di sini tidak ada warnanya karena sini alfanya masih 0. Jadi kita pastikan alfanya di 100 ya, biar warnanya solid. Kemudian saya gambar objeknya seperti ini misalkan. Nah, ini terlalu tebal stroke-nya, maka kita bisa rubah dengan melihat pada menu bar sebelah kanan ini. Jadi pastikan kita seleksi dulu. Ingat cara menseleksinya harus semuanya terseleksi ya. Seperti ini. Ya, drag. Kemudian stroke-nya kita perkecil di sini. Ya, seperti ini. Misalkan ya segini ya. Oke. Baik. Nah, jadi kita sekarang punya objek kotak. Kemudian untuk memperkecil dan memperbesar kita bisa menggunakan toolbar dari Free Transform ini. Jadi kita klik, kita aktifkan, kemudian ini akan saya perkecil. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan menganimasikan si kotak ini. Caranya kita menuju ke timeline dan motion editor ini. Misalkan di sini saya akan menambahkan frame. Jadi di sini frame yang terisi baru di frame 1. Jadi yang lainnya ini dia masih kosong dia. Jadi saya akan menambahkan frame di sini. Misalkan sampai frame ke 30 ya. Saya buat insert frame. Tandanya seperti ini kalau sudah terisi frame-nya. Kemudian di sini akan saya buat motion twin. Motion twin ini pergerakannya nantinya. Nah, kemudian kalau kita belum mengubah ke simbol, dia akan muncul warning seperti ini ya. Kita klik saja OK. Maka dia akan berubah menjadi simbol dia nantinya. Sebenarnya bisa kita rubah juga dari klik kanan, kemudian convert to symbol. Ya, simbol 2 misalkan di sini OK. Baik. Setelah itu kita isikan di sini twinnya ya, sini. Jadi kita arahkan kemana kotak ini akan bergerak nantinya. Contoh saya akan ke bawah nih. Saya klik ke bawah seperti ini, maka akan ada guide-nya ya. Ada guide-nya di sini. Garis hijau-hijau putus-putus ini. Jadi kalau kita jadi seperti itu ya. Kalau kita mainkan dia akan bergerak dari frame pertama objeknya di sini. Kemudian frame ke-10 objeknya di bawah ya. Kemudian akan sebut lagi di sini. Nah, ini kalau dipindahkan kita pastikan kita seleksi frame ke-10-nya, kemudian kita arahkan. Ini untuk merubah arah pergerakannya ya. Misalkan saya rubah ke sini. Kemudian pada frame 25 akan saya rubah posisinya ke bawah dia, ke bawah. Oke. Kemudian pada frame 30 akan saya rubah posisinya ke sebelah kiri. Jadi nantinya kalau di play akan seperti ini ya. Jadi yang titik-titik bulatan penuh ini dia adalah di mana lokasi benda itu berada nantinya. Jadi kalau 1 dia di pojok kiri atas, kemudian kalau di 10 ini dia berada di sebelah kanan. Kemudian pas posisi 25 dia pindah ke kanan bawah, kemudian 30 dia berada di kiri bawah. Jadi seperti itu untuk motion twin. Dengan isian 30 frame, objeknya kecepatannya seperti tadi ya. Seperti ini. Jadi kan kecepatannya seperti ini. Atau kalau ingin kita lihat full bagaimana playnya, kita bisa menekan Ctrl Enter ya.
Nah, dia seperti ini nanti pergerakannya, kecepatan seperti ini. Sekarang bagaimana untuk memperlambatnya? Ingat konsepnya, semakin banyak frame maka objek akan beranimasi semakin banyak deh. Misalkan di sini pada antara frame 25 dan frame 30 akan saya tambahkan frame lagi ya. Shortcutnya dia F5. Jadi tekan saja F5. Misalkan di sini saya tekan F5 ya. Nah, saya tambahkan sampai frame ke 45. Maka nanti jadinya pada frame 25 sampai 45 ini dia akan lebih lambat daripada sebelumnya. Tadi kan sebelumnya dia hanya 30 saja ya, 30, kemudian kita buat sampai 45, maka dia akan melambat dia. Saya tambahkan, tekan F5 sampai 45, kemudian di antara frame 1 dan frame 10 kita tambahkan lagi. Kita tambahkan 10 frame, tekan F5. Oke. Sehingga total sampai 70 di sini. Jadi kalau kita play nantinya dia akan seperti ini. Nah, dia kecepatannya melambat ya. Oh iya, saya lupa untuk efek berputar seperti tadi, pastikan kita memilih di sini di menu bar sebelah kanan ini ada direction-nya, kita pilih CW ya. CW itu berarti clockwise, dia berputar ke kanan. Jadi kita bisa pilih none itu tidak ada. Misalkan saya pilih none, di sini tidak ada, maka ya pergerakannya seperti biasa, seperti ini. Kalau kita pilih CW, dia akan ada efek berputarnya. Ya, berputar searah jarum jam. Kalau yang satunya dia clockwise ini, CCW, anti clockwise, dia berlawanan arah jarum jam. Ya, berputar seperti itu. Kemudian selain bisa menambahkan frame, kita juga bisa mengurangi frame-nya. Caranya adalah, misalkan pada frame 35 dan 50, posisi di sini akan saya buat cepat ya. Untuk mengurangi frame atau remove frame, kita bisa menekan tombol Shift F5 ya. Shift F5. Nah, pilih, pastikan di blok dulu sebelah mana yang akan kita kurangi. Kita tekan Shift F5, Shift F5. Nah, jadi pada yang berwarna biru lebih tua ini, dia sebagai indikator pada frame mana yang akan kita kurangi. Jadi kalau kita play nanti akan seperti ini. Nah, jadi pada saat posisi dari sini sekitar frame 33 ini sampai frame 37, dia akan cepat dia. Karena hanya terdiri dari berapa? 5 frame saja. Sedangkan yang dari frame 1 ke frame 33 dia ada 33 frame. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Semakin banyak frame, semakin lambat pergerakannya, semakin sedikit frame, semakin cepat pergerakannya. Selanjutnya, kita juga bisa merubah arah pergerakan animasinya ya. Pada garis hijau ini bisa kita rubah bentuknya. Dengan pertama kita harus mengaktifkan selection tool dulu ya, atau tekan tombol V pada keyboard. Ini akan saya langkungkan. Jadi pastikan selection toolnya aktif, kemudian arahkan mouse-nya ke guide-nya ini, ke garis hijau-hijaunya ini, kemudian sampai muncul tanda garis lengkung. Kemudian ini bisa kita lengkungkan seperti ini. Ya, ini bisa kita lengkungkan seperti ini. Kemudian ini akan saya buat seperti ini. Kemudian ini akan saya arahkan ke sini. Jadi nantinya ya seperti itu ya. Mengikuti garis lengkung tadi. Selanjutnya bisa juga kita rubah. Kita aktifkan subselection tool yang tombol kursor warna putih ini. Ini
posisinya bisa kita rubah lagi ya. Misalkan seperti ini. Ya, saya buat seperti ini saya buat seperti ini. Baik, kemudian ini akan saya buat seperti ini. Ini akan saya rubah ke arah sini. Sehingga kalau di play akan seperti ini dia. Ya. Jadi bisa jadi muter-muter seperti ini ya. Ya. Untuk pertemuan ini sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat.